Banyak pengusaha di luar sana yang kesel karena karyawannya sering terlambat. Kedisiplinannya rendah. Leadernya tidak memberi contoh sama sekali dan seringkali meleset deadline. Seringkali customer terlambat karena Anda terlambat memberikan pelayanan. Akhirnya kehilangan customer. Anda sudah banyak strategi, banyak alat, banyak tools, tapi ternyata tetap bermasalah. Ternyata problemnya adalah time management. Time management adalah bagian yang cukup menarik karena kita mencoba untuk mengolah waktu. Saya yakin bahwa sebetulnya time management itu mudah. Yang susah adalah self management. Maka untuk Anda memiliki kebebasan waktu, Anda memiliki waktu yang banyak, Anda perlu memiliki 3A dalam pengelolaan waktu. A pertama adalah awareness, arrangement, adaptation. Awareness artinya Anda berpikir secara realistis apa yang bisa Anda lakukan dalam waktu yang terbatas. Anda punya kesadaran untuk memahami kapasitas dan kemampuan Anda. Yang kedua, Anda perlu tahu cara mengarrange prioritas, melakukan penyusunan prioritas, goal, plan, schedule secara efektif berdasarkan waktu yang ada. Dan yang ketiga adalah adaptasi. Anda tahu cara memonitor waktu Anda, manajemen Anda, sehingga Anda bisa mengelola interupsi-interupsi agar Anda tidak terganggu dengan interupsi-interupsi. So, apa triknya untuk bisa membuat bisnis Anda maju, Anda sendiri sukses karena Anda memiliki time management yang keren. So, yang pertama tadi adalah kita akan mengembangkan keterampilan yang namanya awareness. Efektivitas adalah sesuatu yang berbeda dengan efisiensi. Efektivitas adalah melakukan sesuatu dengan baik, tapi efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan cepat. Dua-duanya juga penting. Nah, kalau Anda hanya mengejar efisiensi, maka seringkali kita cepat, tetapi harus ngulang. Anda harus dua-duanya. Efektif, menghasilkan, tapi juga cepat. So, gimana caranya? Ada beberapa tips yang ingin saya share. Nomor satu adalah Anda harus mengerti waktu on Anda. Waktu on itu artinya begini. Waktu terbaik Anda pagi, siang, atau malam. Ada orang bilang, saya ini orang pagi. Kalau malam itu teler. Ada orang bilang, saya kalau pagi ngantuk bawaannya. Kalau malam melek. Nah, di waktu on itu Anda maksimalkan productivity Anda. Di waktu on itu Anda membuat semua hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat bisnis Anda maju. Saya punya waktu on itu malam. Jadi 1 jam malam itu buat saya kalau mengerjakannya siang itu bisa 3, 4, 5 jam. 5 jam dibandingkan 1 jam malam. 1 jam malam saya bisa mengerjakan banyak hal, banyak strategi, misalnya bikin iklan, saya bikin copywriting, saya nulis buku, saya bisa bikin jadwal follow up, saya bisa menggunakan waktu malam itu untuk menganalisa problem klien. Malam itu wah on banget. Seringkali istri saya ribut, tidur, ayo tidur. Jadi malam itu buat saya waktu itu kayak apa namanya? Waktu itu rasanya seperti panjang, padahal pendek. Jadi saya mengerjakan banyak banget, padahal cuma sejam, setengah jam, 1,5 jam, tapi yang dikerjakan banyak. Siang itu waktu saya lama. Rasanya waktu cepat, yang berhasil dikerjakan sedikit. Itu yang disebut waktu on. Trik yang kedua, sama seperti uang, Anda harus punya budget waktu. Budget waktu artinya Anda harus tahu mana waktu fix, mana waktu variabel. Waktu fix artinya anggaran waktu yang harus Anda alokasikan yang nggak boleh diganggu. Misalnya saya punya waktu fix untuk baca. Saya punya waktu fix untuk bahas klien result. Saya punya waktu fix untuk marketing. Saya punya waktu fix untuk meeting.
Jadi waktu fix adalah waktu yang nggak bisa diganggu. Nah, di luar itu ada namanya waktu variabel. Waktu variabel adalah waktu yang saya gunakan untuk boleh diganggu. Siapa yang mau ganggu saya di waktu variabel, saya nggak ada masalah. Ya, itu waktu yang fleksibel. Waktu meeting saya di luar, waktu meeting dengan klien-klien, waktu untuk bikin video, itu waktu variabel. So, apa yang Anda bisa alokasikan untuk fix time Anda? Yang ketiga, buat time and motion study. Ini bermanfaat banget ketika saya melatih business owner untuk mensistemasi sebuah bisnis. Setiap pekerjaan diberi waktu. Misalnya, oke, saya mau baca buku. Kasih timer, stopwatch, tek, saya baca. Setelah saya baca, di saat saya lelah, saya tutup, saya timer. Tet. Berapa lama? Oh, ternyata waktu baca saya itu top-topnya 7 menit. Ya udah, 7 menit adalah budget baca saya. Oke? Baca. Habis, lelah 7 menit. Gitu ya. Kadang-kadang setelah 7 menit saya hilang pikirannya, jadi mencong, lari gitu ya. Pikirannya lari. Jadi saya harus refresh kembali. Harus kembali lagi 7 menit. Pangkas per 7 menit. Contoh lain. Anda buat target waktu untuk meeting. Kalau saya meeting, kasih timeline, tet. Anda bisa meeting, stop. Oh, ternyata efektivitas meeting kita paling setengah jam itu udah cukup. 1 jam udah cukup. Maka alokasi meeting hanya sekian lama. Saya pernah nonton satu film, judulnya The Equalizer, yang main Denzel Washington. Dia menggunakan timer di jamnya untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Dia timer untuk ambil gelas, timer untuk masukin teh, dibungkus tehnya, plastik. Setelah itu dia masukkan kantong, dihentikan, tet, oh, saya masih sesuai waktu. Lalu kemudian dia timer lagi, jalan kaki. Jalan kaki, duduk, buka tisunya, kemudian dimasukkan ke gelas, isi air panas, baca buku malam-malam. Teman-teman, itu adalah satu habit yang memang realistis bisa Anda lakukan. Apalagi kalau Anda ingin mensistemasi bisnis. Yang ketiga, buat laporan waktu. Saya membuat laporan waktu untuk project. Setiap kali selesai project, saya akan evaluasi actual saya tuh menghabiskan waktu berapa banyak. Misalnya contohnya, saya minta tim media untuk bikin video. Tanpa mereka ketahui, saya buat timeline. Saya minta request sekarang, saya on, lalu kemudian pas saya mendapatkan hasilnya, saya bisa stop. Ketika saya stop, saya tahu, oh ternyata anak-anak media ini kalau saya kasih tugas, topnya 5 jam mereka bisa selesaikan. Yang kelima, hubungkan antara goal dengan aktivitas Anda. Semua aktivitas Anda jangan sampai tidak ada kaitan dengan goal. Untuk itu Anda perlu membuat to-do list. List yang bisa Anda desain yang merupakan goal Anda hari itu. Misalnya, goal saya hari ini adalah membuat 5 video yang sangat bagus, berarti, dan targetnya adalah selesai sebelum jam 4. Nah, ada target. Dan aktivitas itu saya targetkan berkaitan dengan goal saya. Goal saya hari ini adalah meeting dengan salah satu pabrik yang akan melakukan ekspansi dan membuat ekspansi ini menjadi sukses hanya dalam waktu jam 9 sampai jam 11. Itu sudah target, goal. Saya mau meeting dengan mereka nih. Dan akhirnya time frame itu terlampaui, sukses. Saya bisa punya waktu untuk meeting, saya bisa punya waktu untuk makan, saya bisa punya waktu untuk bikin video. Yang keenam adalah Anda hitung uang hilang akibat waktu yang tidak diatur. Jadi misalnya Anda janji mengirimkan barang, karena terlambat Anda harus kirim ekspres. Nah, pada saat Anda kirim ekspres
dengan kirim biasa, pasti yang ekspres lebih mahal. Anda hitung uangnya, nilainya berapa gara-gara saya terlambat. Atau mungkin Anda terlambat memberikan pelayanan kepada customer. Kehilangan customer, customernya pindah. Anda hitung uang yang hilang akibat Anda tidak mengelola waktu. Teman-teman, ini adalah hal yang penting karena dengan demikian Anda bisa tahu berapa berharganya waktu Anda. Terakhir adalah saya ingat ketika saya pergi ke Shenzhen, ada kata-kata yang dikatakan oleh Mao Zedong. Katanya hidup kita adalah efisiensi karena waktu adalah uang. Goal kita harus menciptakan efisiensi. Melakukan segala sesuatu cepat, jangan lama-lama. Jangan dikit-dikit nunda, jangan dikit-dikit nunda. Dan Anda perlu sadar bahwa uang yang hilang akibat tidak mengelola waktu. Atau waktu Anda, kalau Anda kelola dengan baik, bisa mendatangkan uang yang lebih banyak.